Keluarganya pura-pura bangkrut agar bisa mengajarkan pria ini kerja keras, hingga membangun bengkel sendiri tanpa ada campur tangan keluarga. Kehidupan sang pewaris. Raka Wijaya membuka matanya perlahan. Sinar matahari yang menembus tirai jendela besar villa mewahnya membuat ruangan itu hangat dan nyaman. Dari balik selimut tebal berbahan sutra, ia menguap panjang, sama sekali tak terganggu oleh alarm atau jadwal apapun. Karena dalam hidupnya, jadwal ditentukan orang lain, bukan dirinya sendiri. Villa itu sepi. Orang tuanya sedang berada di luar kota untuk urusan bisnis, meninggalkan Raka menikmati hidup yang selama ini selalu ia anggap normal. Di lantai bawah, pelayan sibuk menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, dan menata bunga segar di ruang tamu. Namun, Raka tak pernah turun tepat waktu. Ia lebih suka duduk di balkon, menatap kolam renang besar yang berkilauan, dan memikirkan hal-hal yang ringan. Mobil sport baru, ponsel terbaru, atau rencana hangout malam nanti dengan teman-temannya yang juga kaya. Meski keluarga Wijaya memiliki usaha besar yang membuat mereka dikenal sebagai salah satu keluarga paling kaya di kota, Raka tidak pernah menaruh perhatian sedikit pun pada bisnis itu. Baginya, semua itu terlalu rumit, penuh dengan dokumen, rapat, dan perhitungan untung rugi, hal-hal yang membosankan. Ia lahir dari kemewahan, dan kemewahan itu sudah cukup untuk membuatnya nyaman. Siang itu, Raka menerima telepon dari manajer pribadinya. "Raka, apakah hari ini Anda ingin pergi golf atau mencoba mobil baru yang datang kemarin?" Tanya manajer itu dengan nada sopan namun terkontrol. Raka menguap lagi, malas, dan menjawab, "Golf terdengar membosankan. Aku rasa, kita bisa. Cuma santai di rumah saja." Telepon ditutup. Di balkon, Raka menyesap kopi panas sambil memandangi taman luas yang terawat sempurna. Ia tersenyum tipis. Hidup ini mudah, bahkan terlalu mudah. Tak pernah ada beban, tak pernah ada kegagalan, tak pernah ada rasa takut kehilangan. Semua pintu selalu terbuka untuknya. Semua masalah, selalu ada orang lain yang menyelesaikan. Namun, di balik semua kemewahan itu, ada hal yang Raka abaikan, pelajaran hidup sejati. Ia tidak tahu apa itu kerja keras, keringat sendiri, atau rasa bangga ketika berhasil karena usahanya sendiri. Semua yang ia miliki hanyalah hadiah dari nama keluarga, warisan yang diwariskan tanpa usaha. Dan yang paling penting, Raka belum pernah tinggal sendiri. Tidak benar-benar sendiri. Rumah ini luas, tapi semua diatur agar ia merasa nyaman. Tidak ada yang pernah memaksanya untuk membuat keputusan sulit. Tidak ada yang pernah menuntutnya bertanggung jawab. Hari itu, Raka kembali menatap kolam renang, memikirkan rencana untuk malam minggu. Ia tersenyum, tidak menyadari bahwa hidupnya yang nyaman ini akan segera diuji, dengan cara yang sama sekali tak pernah ia bayangkan. Rencana rahasia ayah. Di lantai atas gedung kantor keluarga Wijaya, Hendra Wijaya duduk di kursi kulitnya yang besar, menatap deretan laporan keuangan yang rapi di depannya. Wajahnya tenang, namun matanya menyimpan ketegangan yang jarang terlihat oleh orang lain. Ia memutar pena di tangan, memikirkan satu hal yang telah lama ia rencanakan, bagaimana membuat Raka, putranya yang manja, belajar kerja keras dan mandiri. Sejak kecil, Raka hidup dalam kemewahan. Segala keinginan terpenuhi hanya dengan satu ucapan atau sapaan. Hendra menyadari, meski ia dan Marta sudah mengajarkan moral dan nilai, kenyataan hidup Raka terlalu lunak untuk benar-benar memahami perjuangan. Dan Hendra tahu, sesuatu harus dilakukan, meski itu tampak keras atau kontroversial. Ia menatap foto keluarga di mejanya. Raka tersenyum ceria di pesta ulang tahunnya yang ke-20. Dikelilingi teman-teman kaya, balon, dan kue mewah. Hendra menarik napas panjang. "Kau harus belajar, sebelum semuanya terlambat," gumamnya pelan. Rencana itu sederhana tapi ekstrim.
pura-pura bangkrut. Semua aset besar akan hilang. Rumah mewah dijual, rekening dibekukan, bahkan koneksi bisnis keluarga seolah lenyap. Semua ini dirancang agar Raka tidak bisa mengandalkan warisan atau bantuan orang tua sama sekali. Ia harus bekerja sendiri, belajar dari kegagalan, dan membangun sesuatu dengan tangannya sendiri. Hendra membuka laptop dan mengetik daftar langkah. 1 rumah dan aset dijual secara diam-diam, agar Raka tidak curiga. 2 rekening pribadi Raka dibekukan sementara. Hanya sedikit uang saku yang tersisa. 3 semua pegawai mewah dilepas atau dipindahkan. Raka harus belajar mengurus kebutuhan sehari-hari sendiri. 4 memberi petunjuk bengkel tua kepada Raka sebagai tempat pertama belajar kerja keras. 5 memastikan sahabat dan teman Raka menjauh untuk menghindari bantuan instan. Hendra menatap layar, matanya menyipit. Ia tahu, rencana ini akan membuat Raka marah, kecewa, bahkan mungkin menolak bekerja. Tapi itu bagian dari proses. Tak ada jalan pintas untuk menjadi seorang pria sejati, pikir Hendra. Ia kemudian memanggil Martha. Ini saatnya, katanya pelan. Kita harus mulai sebelum Raka semakin nyaman dalam kemewahan ini. Waktunya ia merasakan kehidupan nyata. Martha mengangguk, meski wajahnya sedikit cemas. Ia tahu, putranya akan terluka, tapi juga yakin ini adalah pelajaran yang harus ia terima. Kita lakukan untuk masa depannya, katanya. Di luar, kota terus berjalan seperti biasa. Tapi di rumah dan kantor keluarga Wijaya, badai perubahan sedang disiapkan. Dan tanpa Raka tahu, hidupnya yang nyaman akan segera terguncang. Semua yang ia anggap normal akan lenyap. Dan itu adalah awal dari perjalanan panjang menuju mandiri dan tangguh. Pengumuman mengejutkan. Raka sedang bersantai di balkon villa, menikmati secangkir kopi panas dan pemandangan kolam renang yang berkilauan. Telepon genggamnya bergetar. Di layar muncul nama Ibu Martha. Raka tersenyum malas. Ya, Bu, ada apa? Jawabnya sambil menyesap kopi. Nada suara ibunya terdengar berbeda. Tenang tapi serius. Raka, kita perlu bicara tentang keluarga. Raka mengangkat alis. Tentang apa? Bisnis keluarga. Ia menaruh cangkirnya. Ibu Martha menarik napas panjang. Kita bangkrut, Nak. Raka tertawa kecil, mengira ini lelucon. Haha, Ayah, Bu, kalian bercanda, kan? Bagaimana bisa kita bangkrut? Kita punya perusahaan, villa, mobil, semuanya. Raka, ini serius. Suara ibu terdengar lebih tegas. Semua aset telah dijual. Rekening keluarga ditutup. Rumah ini akan dijual. Mulai sekarang, kau harus hidup tanpa bantuan kami. Raka menatap telepon. Mulutnya menganga. Apa? Ini tidak mungkin. Maaf, Nak. Ini bagian dari rencana kita. Tambah suara ayahnya melalui speaker. Tenang namun mantap. Kau harus belajar hidup sendiri, belajar kerja keras, dan menemukan jalannya sendiri. Tidak ada orang lain yang akan menyelesaikan hidupmu. Raka jatuh terduduk di kursi balkon. Jantungnya berdebar. Semua yang ia kenal, semua yang ia anggap pasti, hilang dalam sekejap. Villa, pelayan, mobil mewah, rekening tanpa batas, lenyap begitu saja. Ini tidak adil. Raka menjerit. Aku tidak siap. Aku tidak tahu caranya hidup tanpa uang. Ayahnya hanya tersenyum tipis. Kau akan tahu, Raka. Ini adalah satu-satunya cara agar kau benar-benar menjadi pria yang tangguh. Raka menutup telepon. Kepala terasa berat. Dunia yang selama ini terasa nyaman kini berubah menjadi asing dan menakutkan. Ia menatap kolam renang, seolah mencari jawaban dari air yang tenang itu, tapi tidak ada yang bisa menenangkan dirinya. Hari itu, untuk pertama kalinya,
Raka merasakan ketakutan hidup nyata. Tidak ada lagi villa mewah, tidak ada lagi pelayan yang melayani, tidak ada lagi uang tanpa batas. Semua harus ia hadapi sendiri. Dan tanpa disadarinya, perjalanan menuju kerja keras dan kedewasaan dimulai hari itu juga. Kartu ATM ditutup. Pagi itu, Raka berjalan santai ke bank dekat villa. Pikiran masih kacau setelah telepon dari orang tuanya kemarin. Ia menatap ATM, berharap bisa menarik sedikit uang untuk membeli sarapan dan membayar sopir yang selalu menemaninya. Namun, ketika kartu ATM dimasukkan ke mesin, layar menampilkan pesan yang membuat darahnya seakan berhenti mengalir. Akses ditolak. Rekening tidak aktif. Raka menatap layar dengan mata membelalak. Ia menarik napas dalam-dalam dan mencoba lagi. Tetap sama. Panik mulai menyelimuti hatinya. Tidak mungkin. Pasti ini salah. Gumam Raka sambil menepuk ATM dengan frustasi. Ia mencoba memanggil manajer pribadinya. Teleponnya dijawab. Tapi nada suara manajer itu berbeda. Kaku dan tak ramah. Maaf, Tuan Raka. Semua rekening aktif pribadi Anda saat ini ditutup oleh pihak keluarga. Tidak ada akses ke dana. Raka terdiam. Telinganya berdengung. Semua rencana hari ini, sarapan di kafe mewah, membeli beberapa barang, bahkan sekadar membayar sopir, semua mustahil. Ia merasa dunianya runtuh seketika. Ia mencoba kembali berpikir jernih, menekan panik. Baiklah. Aku bisa pinjam sedikit dari teman, pikirnya. Namun kenyataan pahit lain menimpa. Teman-temannya, yang selama ini selalu ada ketika ada uang, kini tampak menghindar. Beberapa bahkan sudah tidak menjawab pesan dan teleponnya. Raka merasa terisolasi. Ia baru menyadari bahwa selama ini, semua orang yang ia anggap teman dekat hanyalah karena kemewahan yang bisa ia berikan. Kini, saat kemewahan itu hilang, mereka pun lenyap. Dengan tangan gemetar, Raka menatap kartu ATM yang kini terasa seperti sepotong plastik kosong. Tidak ada lagi akses instan ke dunia yang selama ini membuat hidupnya nyaman. Ia merasa panik, marah, dan takut. Hari itu, untuk pertama kalinya, Raka merasakan pahitnya ketergantungan pada uang yang tidak diperoleh dengan usaha sendiri. Ia menyadari, hidupnya selama ini terlalu mudah, dan kenyataan baru yang menantinya akan jauh lebih keras daripada yang pernah ia bayangkan. Di luar bank, matahari pagi menyorot wajahnya. Raka menatap ke jalan yang ramai. Ia tahu, tidak ada jalan kembali ke kemewahan lama tanpa perjuangan sendiri. Dan untuk pertama kali, ia merasa hidupnya kini berada di tangan sendiri sepenuhnya. Rumah mewah dijual. Raka duduk di sofa ruang tamu villa yang kini terasa hampa. Suasana yang dulu penuh kemewahan kini terasa seperti penjara emas. Telepon berdering lagi. Kali ini suara ayahnya terdengar di ujung sana. Raka, rumah ini akan segera dijual. Kau harus pindah, kata Hendra dengan nada tegas namun tenang. Raka menatap sekeliling. Ia melihat dinding yang dulu dipenuhi lukisan mahal, karpet tebal, dan furnitur mewah, semua itu akan lenyap. Pindah? Kemana aku harus pergi? Aku tidak tahu harus tinggal di mana. Ibu dan aku sedang di luar kota untuk urusan bisnis. Ini bagian dari rencanamu untuk belajar mandiri. Kau akan mengatur hidupmu sendiri mulai sekarang, jawab Hendra. Raka menghela napas panjang. Jantungnya terasa berat. Tidak ada lagi pelayan yang menyiapkan sarapan, tidak ada sopir yang siap mengantar kemanapun, dan tidak ada rumah mewah untuk kembali di akhir hari. Semua yang selama ini ia anggap biasa, sekarang lenyap. Keluarga telah menyiapkan sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota. Ketika Raka tiba di sana, rasa kecewa dan frustrasinya meningkat berkali-kali lipat. Rumah itu hanya satu lantai, sempit, dengan cat dinding yang sudah pudar. Lantai kayu tua berderit saat diinjak, dan kamar mandinya sangat sederhana. Tidak ada bathtub, tidak ada shower mewah. Raka menatap sekeliling,
menutup mulutnya agar tidak terdengar teriakan frustasinya. Semua yang ia kenal hilang, diganti dengan kenyataan yang terasa asing dan menakutkan. Tidak ada rasa nyaman, tidak ada kemewahan. Hanya ruang kecil, furnitur seadanya, dan kehidupan yang harus ia atur sendiri. Hari pertama di kontrakan itu diwarnai kesulitan kecil tapi nyata. Ia harus menyiapkan makanannya sendiri, mencuci baju yang kotor, bahkan membayar listrik dan air, hal-hal yang selama ini tidak pernah ia lakukan. Rasa frustrasi bercampur dengan marah membuat Raka ingin kembali ke villa, ingin menelpon ayah dan ibu, memohon mereka membatalkan rencana ini. Namun, Hendra dan Marta tetap teguh. Mereka menekankan bahwa ini adalah pelajaran hidup yang harus dijalani sendiri. Tidak ada jalan pintas, tidak ada bantuan instan. Malam itu, Raka duduk di balkon kontrakan kecilnya, menatap langit yang jauh dari lampu kota mewah yang biasa ia lihat. Ia merasa terisolasi, kalah, dan sangat kecil dibandingkan dunia yang selama ini ia kenal. Tapi di balik rasa putus asa itu, ada satu hal yang mulai muncul, rasa penasaran dan sedikit ketakutan yang mengusik. Bagaimana ia bisa bertahan hidup tanpa kemewahan? Bagaimana ia bisa membuktikan dirinya sendiri? Tanpa Raka sadari, malam itu menandai awal perjalanan panjangnya menuju kedewasaan dan kemandirian, jauh dari bayangan kenyamanan yang selama ini mengekangnya. Teman sejati atau palsu. Hari pertama Raka di kontrakan kecil terasa panjang dan sepi. Ia mencoba menelepon beberapa teman lamanya. Teman-teman yang selama ini selalu ada di pesta, golf, atau hangout mewah. Namun, jawaban yang ia dapatkan mengejutkan. Beberapa telepon tidak diangkat, beberapa dibalas dengan singkat, dan beberapa mengelak dengan alasan klise. "Maaf, aku sibuk." Atau, "Kamu lagi di rumah kontrakan?" "Wah, aku nggak bisa datang." Raka menatap ponselnya. Jantungnya berdegup cepat. Apa? Mereka semua menjauh? Karena aku tidak punya uang lagi. Gumamnya sambil menutup mata, merasa terhantam kenyataan yang pedih. Raka menyadari sesuatu yang selama ini ia abaikan. Selama ini, hubungan dengan teman-temannya sangat bergantung pada kemewahan yang ia miliki. Mobil sport, pesta, villa, itu yang membuat mereka selalu ingin berada di sekitarnya. Tanpa itu, ternyata, semua orang lenyap. Rasa marah, kecewa, dan kesepian bercampur menjadi satu. Ia merasa dikhianati, tapi juga mulai mengintip rasa pahit yang lebih dalam. Selama ini ia tidak tahu apa itu persahabatan sejati. Di tengah kekacauan emosinya, suara ponselnya bergetar lagi. Kali ini pesan masuk dari Dimas Pratama, seorang teman lama yang bukan dari kalangan kaya. Pesannya sederhana. "Raka, dengar. Aku dengar rumahmu sekarang kontrakan kecil. Kalau mau, datang saja ke bengkelku. Aku bisa tunjukkan sesuatu yang mungkin bisa bantu kamu mulai belajar mandiri." Raka menatap layar. Ragu. Dimas bukan teman pesta atau teman mewahnya. Ia hanya seorang pemuda sederhana yang kerja keras di bengkel tua. Namun, ada kehangatan dalam pesannya. Sesuatu yang tidak pernah ia rasakan dari teman-teman lamanya. Dengan napas berat, Raka menyadari satu hal penting. Tidak semua orang meninggalkanmu saat situasi sulit. Ada yang tetap berada di sisi, tidak peduli kemewahan atau status. Persahabatan sejati tidak diukur dari pesta atau mobil mewah, tapi dari kesediaan orang itu menemanimu saat kamu berada di titik terendah. Malam itu, di kontrakan sempitnya, Raka duduk termenung. Kesepian masih menyakitkan, tapi ada secercah harapan. Jika ia bisa belajar dari orang-orang yang benar-benar peduli, mungkin hidupnya bisa berubah. Dan tanpa ia sadari, pertemuan dengan Dimas dan bengkel tua itu akan menjadi awal dari transformasi besar dalam hidupnya. Pertemuan di bengkel tua. Pagi itu, Raka menapaki jalanan berdebu menuju bengkel tua yang ditunjukkan Dimas. Bangunan sederhana itu jauh dari kemewahan yang biasa ia lihat. Cat dinding pudar, papan nama bengkel hampir robek,
dan suara mesin motor yang berdengung menjadi musik pagi yang asing baginya. Raka berhenti di depan pintu, menatap sekeliling dengan campuran rasa cemas dan penasaran. "Ini bengkel? Aku akan bekerja di sini?" gumamnya pelan, hampir tertawa karena absurdnya pikirannya sendiri. Dimas menyambut dengan senyum hangat. "Selamat datang, Raka. Ini tempatku belajar dari Pak Surya, mentor kita. Di sini, semua orang belajar kerja keras dari nol." Tak lama, seorang pria parubaya dengan tangan kasar tapi mata ramah muncul dari dalam bengkel. Rambutnya mulai memutih, wajahnya dipenuhi garis pengalaman. Ia menatap Raka, mengangkat satu alis. "Raka, ya? Aku Pak Surya. Dimas sudah bilang kamu akan datang. Di sini, tidak ada kemewahan. Tidak ada jalan pintas. Semua harus kau pelajari sendiri," katanya tegas. Raka menelan ludah. Dunia ini sangat berbeda dari apa yang selama ini ia kenal. Tidak ada sofa empuk, tidak ada kopi panas disiapkan pelayan, tidak ada orang yang menanyakan, "Apakah kamu nyaman?" Semuanya harus ia lakukan sendiri, dari mengangkat mesin motor, mengelap oli tumpah, hingga mempelajari seluk-beluk peralatan bengkel. "Tenang, Raka. Aku tahu ini berat, tapi semua orang di sini pernah di posisi seperti kamu. Yang penting, mau belajar atau tidak," kata Dimas sambil menepuk pundak Raka. Raka menatap tangan-tangan kasar mereka. Wajah-wajah lelah namun penuh tekad. Sebuah perasaan asing mulai muncul. Takut, tapi juga tertantang. Selama ini, hidupnya selalu mudah. Kini, untuk pertama kalinya, ia dihadapkan pada dunia yang tidak bisa dibeli dengan uang. Pak Surya menunjuk sebuah motor tua di pojok bengkel. "Mulailah dari sini. Bongkar, bersihkan, dan pasang kembali. Jangan takut salah. Semua kesalahan adalah pelajaran." Raka mengangguk pelan. Jantungnya berdebar. Ia menekankan tangan pada mesin yang kotor. Bau oli menyengat hidungnya. Tangan yang selama ini hanya memegang ponsel atau gelas kopi kini mulai merasakan tekstur keras dunia nyata. Di bengkel tua itu, untuk pertama kalinya, Raka merasakan rasa hormat pada pekerjaan yang dilakukan dengan usaha sendiri. Ia tahu, perjalanan ini akan sulit, tapi disinilah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Dari pewaris manja menjadi pria yang harus belajar berdiri sendiri. Ditolak kerja. Raka berdiri di tengah bengkel, menatap motor tua yang terbongkar di depannya. Tangan-tangannya gemetar. Keringat mulai menetes di pelipis. Ia merasa aneh. Semua benda di sekelilingnya tampak asing, berat, dan sulit dikendalikan. "Mulai dari sini, Raka," kata Dimas, sambil menunjuk baut dan kunci pas yang berserakan. "Coba bongkar dan pasang lagi mesin ini. Jangan khawatir kalau salah." Raka menarik napas panjang dan mencoba, tapi setiap baut yang diputar terasa sulit. Tangannya licin karena oli, dan beberapa bagian motor tidak mau bergerak sesuai harapan. Ia mencoba beberapa kali, tapi akhirnya baut terlepas dengan suara keras dan hampir membuat komponen jatuh. Lihat nih," terdengar suara dari pojok bengkel. Seorang karyawan lain, Tono, berdiri sambil menahan tawa. "Hahaha, apa ini? Kamu ini anak kaya yang pikir bisa main-main di bengkel? Kok bisa seburuk ini, sih?" Raka memerah, merasa malu. Ia menunduk, mencoba menenangkan dirinya. Tapi semakin ia mencoba, semakin tampak jelas bahwa ia tidak punya skill sama sekali. Semua yang ia pelajari sebelumnya, dari sekolah elit, pesta, atau hobi ringan, tidak ada gunanya di sini. Pak Surya berjalan mendekat. "Raka, jangan pedulikan ejekan mereka. Semua orang belajar dari nol. Bahkan aku dulu tidak bisa ini," katanya tegas, namun suaranya menenangkan. Namun ejekan itu tetap menusuk hati Raka. Ia merasa dunia yang selama ini ia anggap mudah, kini memberikan pelajaran keras tentang rendah diri dan kesabaran. Tangan-tangannya lecet,
Otot-ototnya pegal, dan rasa malu membuatnya ingin menyerah. Dimas menepuk bahunya. Santai, Raka. Semua orang pernah salah. Tapi bedanya, yang kuat adalah yang mau bangkit dan coba lagi. Raka menghela napas, menatap motor di depannya. Rasanya berat, hampir mustahil. Tapi ada sesuatu yang berbeda dari rasa frustrasi ini. Rasa ingin membuktikan diri sendiri untuk pertama kali. Ia menyadari, ini bukan tentang uang, kemewahan, atau status. Ini tentang belajar, jatuh, dan bangkit. Dengan tangan kotor dan hati berdebar, Raka mencoba sekali lagi, kali ini dengan fokus penuh. Ia tahu, perjalanan panjang untuk menjadi mandiri dan tangguh baru saja dimulai. Kesempatan terakhir. Hari itu, Raka duduk di pojok bengkel, tangan dan baju penuh oli. Wajahnya masih memerah karena ejekan Tono dan karyawan lain. Hatinya lelah, tubuhnya pegal, dan pikirannya mulai dipenuhi keraguan. Aku tidak cocok di sini. Mungkin mereka benar. Aku hanya anak kaya yang tidak punya kemampuan. Gumamnya pelan. Pak Surya mendekat, menatap Raka dengan tatapan serius tapi lembut. Ia menepuk bahu Raka, membuatnya menoleh. Raka, dengarkan, kata Pak Surya. Aku tahu ini berat. Kamu merasa gagal, dicemooh, dan tidak punya skill. Tapi semua orang yang berhasil pernah berada di posisi itu. Perbedaan antara mereka yang sukses dan yang menyerah adalah satu hal, kesempatan yang diambil. Raka menunduk, masih merasa malu. Tapi Pak, aku benar-benar tidak tahu harus mulai dari mana. Aku merasa, aku bodoh. Pak Surya tersenyum tipis. Itulah kenapa aku memberimu kesempatan terakhir. Aku akan membimbingmu sebagai magang di bengkel ini. Tidak ada kemewahan, tidak ada bantuan dari orang lain. Hanya kerja keras dan kemauan belajar. Kalau kau mau, aku percaya kau bisa belajar lebih cepat dari yang kau kira. Raka menatap mata Pak Surya, merasakan sesuatu yang hangat dan meyakinkan. Untuk pertama kalinya sejak semua kenyamanan dan kemewahan hilang, ia merasakan kesempatan nyata untuk membuktikan dirinya. Tapi, Pak, aku takut gagal lagi, ujar Raka jujur. Pak Surya tersenyum dan menepuk bahu Raka sekali lagi. Tak apa gagal, Raka. Kesalahan adalah guru terbaikmu. Yang penting, jangan menyerah. Kalau kau serius, aku akan pastikan kau belajar dengan benar, dan suatu hari, kau akan bangga pada dirimu sendiri. Dimas yang berdiri di dekatnya ikut tersenyum. Ayo, Raka. Mulai sekarang, kita kerja bersama. Aku akan bantu sebisa mungkin. Tapi kamu harus mau berusaha. Tidak ada jalan pintas. Raka menarik napas panjang, merasakan rasa takut bercampur dengan semangat baru. Ia tahu ini bukan jalan mudah, tapi untuk pertama kalinya, ia merasakan kendali ada di tangannya sendiri. Kesempatan ini adalah titik balik. Ia bisa memilih untuk menyerah, atau mulai berjuang. Dan Raka memilih untuk mulai berjuang. Dengan tangan kotor dan tekad baru, ia memandang motor tua di depannya. Hari itu, di bengkel tua yang sederhana, perjalanan Raka menuju kedewasaan dan kemandirian benar-benar dimulai. Tangan halus yang terluka. Pagi itu, Raka berdiri di depan motor tua yang harus dibersihkan dan diperiksa. Tangannya masih halus dari kehidupan sebelumnya, tidak terbiasa dengan bau oli, debu, dan gesekan kasar logam. Mulailah dari sini, kata Pak Surya sambil menyerahkan kunci Inggris dan kain lap tebal. Bersihkan bagian mesin, periksa baut-baut, dan pastikan semuanya berfungsi. Jangan takut salah, tapi lakukan dengan hati-hati. Raka mengangguk, menarik napas panjang, dan mulai bekerja. Tangan halusnya langsung terasa sakit saat memegang kunci yang berat dan mengencangkan baut yang macet. Oli menempel di jari-jarinya, membuat ia kesulitan menggenggam alat. Aduh, sakitnya. Raka meringis ketika satu baut menggores telapak tangannya.
Ia menatap tangannya yang kotor dan lecet. Hati mulai panas karena frustrasi. Kenapa ini begitu sulit? Aku nggak pernah melakukan hal seperti ini. Dimas tertawa tipis tapi menepuk pundaknya. Itu wajar, Raka. Semua orang baru pertama kali pasti merasa sakit dan kesulitan. Tangan halusmu harus belajar kerasnya dunia nyata dulu. Raka mencoba lagi. Kali ini lebih hati-hati. Baut yang macet perlahan mulai bergerak. Namun, saat mencoba memasang kembali sebuah komponen, tangannya terpleset, dan suku cadang jatuh dengan suara keras. Tono, karyawan bengkel lain, menepuk jidatnya sambil tersenyum sinis. Hahaha, masih belajar, ya, anak kaya. Raka menunduk. Wajahnya panas. Tapi ada sesuatu yang berbeda dari rasa sakit fisik ini. Rasa tanggung jawab. Ini bukan sekadar bermain-main. Kesalahan nyata bisa merusak motor pelanggan. Tidak ada pelayan yang membersihkan. Tidak ada orang tua yang membayar ganti rugi. Semua harus ia tanggung sendiri. Pak Surya berjalan mendekat. Bagus. Raka, jangan menyerah. Rasa sakit itu wajar. Yang penting, kamu belajar dari setiap kesalahan. Raka menatap tangannya yang lecet. Napasnya terengah. Untuk pertama kalinya, ia merasakan nilai kerja keras dan ketekunan. Tangan halus yang dulu hanya memegang ponsel dan gelas kopi kini mulai berubah menjadi tangan yang belajar untuk bekerja, berjuang, dan bertanggung jawab. Malam itu, setelah semua motor diperiksa dan dibersihkan, Raka duduk di pojok bengkel. Tangannya masih merah dan sedikit bengkak. Tapi ada rasa bangga yang baru. Ia menyadari satu hal, kerja keras itu sakit, tapi memuaskan, dan untuk pertama kalinya, hidupnya terasa nyata. Dimarahi di depan umum. Siang itu, bengkel tua semakin ramai. Motor-motor berdatangan. Pelanggan sibuk menunggu. Raka, masih dengan tangan lecet dan baju kotor, berusaha menangani salah satu motor tua yang baru datang. Raka, periksa remnya dulu. Perintah Pak Surya. Raka mengangguk dan mulai bekerja. Namun karena pengalaman yang minim, tangannya salah memasang baut kecil. Saat motor dicoba, remnya tidak berfungsi sempurna. Pelanggan yang memantau dari dekat segera marah. Ini apa, bocah? Apa kamu tahu apa yang kamu lakukan? Teriak pelanggan dengan suara keras, membuat beberapa orang di bengkel menoleh. Kamu cuma bikin repot orang. Aku bayar untuk servis, bukan untuk kesalahanmu. Raka terdiam, wajahnya memerah. Jantungnya berdetak cepat, tangan gemetar. Ia ingin membela diri, tapi kata-kata yang keluar dari mulutnya serasa tersangkut. Semua ejekan dan tatapan orang lain membuatnya merasa hina dan tak berdaya. Maaf, saya akan perbaiki. Suaranya hampir berbisik, terasa lemah. Tono, yang sering menertawakannya, malah menambah kesakitan Raka. Hahaha, lihat, anak kaya masih sok bisa kerja, tapi ternyata cuma bikin masalah. Raka menunduk, hampir menyerah. Ia ingin menangis. Ingin lari kembali ke villa, ke dunia nyaman yang dulu ia kenal. Semua sakit, lelah, dan ejekan membuatnya merasa tidak mampu. Pak Surya datang dan menepuk bahu Raka. Dengar, Raka, ini bagian dari proses. Semua orang pernah dicemooh saat pertama kali mencoba hal baru. Yang membedakan adalah mereka yang bangkit dan belajar dari kesalahan, dan mereka yang menyerah. Raka menatap mata Pak Surya. Masih gemetar tapi ada secercah rasa tanggung jawab muncul. Ia menyadari, ini bukan sekadar tentang merasa malu atau sakit hati. Ini tentang belajar menghadapi tekanan, bertanggung jawab, dan tetap bertahan meski dunia menghina. Dengan napas berat, Raka menatap motor di depannya. Ia menarik kunci Inggris, bersiap memperbaiki kesalahannya. Untuk pertama kalinya, ia menyadari, kerja keras tidak selalu dihargai dengan pujian, tapi ketekunan adalah satu-satunya jalan untuk menjadi tangguh. Dan meski hampir menyerah,
Hari itu menjadi pelajaran penting bagi Raka, bahwa menjadi dewasa berarti belajar menghadapi hinaan dan tetap bangkit. Sari dan nasihat kehidupan. Hari itu, Raka sedang membersihkan motor di bagian depan bengkel ketika seorang wanita muda muncul. Ia mengenakan seragam sederhana, tangannya kotor karena bekerja, namun wajahnya berseri dan penuh percaya diri. Namanya Sari Lestari, salah satu pelanggan setia bengkel yang juga membantu mengelola beberapa urusan harian di bengkel Pak Surya. "Raka, ya? Aku dengar ini pertama kalimu di bengkel," kata Sari sambil tersenyum. "Aku lihat kamu agak kewalahan, tapi tenang, semua orang pernah di posisi itu." Raka menunduk, merasa malu. Aku tidak terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Semua terasa sulit. Dan aku sering gagal. Sari duduk di sampingnya, meletakkan kotak peralatan kecil di lantai. "Dengar, gagal itu wajar. Aku juga dulu pernah bingung, bahkan lebih sulit dari kamu sekarang. Tapi setiap kesalahan itu adalah pelajaran. Kalau kau terus menyerah, kau tidak akan pernah tahu seberapa jauh kemampuanmu." Raka menatap mata Sari, ada sesuatu yang berbeda dari kata-katanya. Ini bukan sekadar motivasi kosong. Ada pengalaman hidup yang tersirat dalam setiap kalimatnya. Ia mulai merasakan perspektif baru tentang kerja keras dan tanggung jawab. "Yang penting," lanjut Sari, "bukan seberapa cepat kamu belajar, tapi seberapa konsisten kamu berusaha. Jangan hanya melihat orang lain sukses, lihat juga prosesnya. Semua orang punya perjuangan sendiri, bahkan yang terlihat mudah di luar." Raka menarik napas panjang. Selama ini, ia hanya terbiasa melihat dunia dari permukaan, kemewahan, teman kaya, dan kenyamanan instan. Tapi kata-kata Sari membuatnya berpikir, mungkin yang ia butuhkan bukan hanya skill mekanik, tapi cara memandang hidup dengan kerja keras dan tekad. "Terima kasih. Aku rasa aku baru sadar. Selama ini aku terlalu bergantung pada kemewahan," ujar Raka pelan. Sari tersenyum hangat. "Tidak apa-apa. Semua orang belajar pada waktunya. Yang penting, kau mulai sekarang. Jangan takut kotor. Jangan takut gagal. Jangan takut dihina. Semua itu bagian dari proses menjadi dewasa." Hari itu, Raka pulang ke kontrakan dengan perasaan campur aduk. Lelah, tapi ada semangat baru yang tumbuh di dalam hatinya. Kata-kata Sari mengingatkannya bahwa mandiri bukan hanya tentang uang atau status, tapi tentang kemauan untuk berjuang dan belajar dari setiap kesalahan. Dan tanpa ia sadari, pertemuan dengan Sari menjadi titik penting yang akan membantunya bertahan dan terus maju di jalan yang sulit ini. Tidur di bengkel. Malam itu, hujan turun deras. Raka menatap kontrakan kecilnya dari luar. Tapi rasa frustrasi membuatnya enggan masuk. Uang yang tersisa di sakunya hanya cukup untuk membeli makanan seadanya. Bahkan belum cukup untuk membayar sewa kontrakan bulan ini. Dengan berat hati, ia berjalan kembali ke bengkel tua. Lampu remang-remang menerangi ruangan. Suara mesin yang sudah mati menjadi teman senyapnya. Ia menatap motor-motor yang rapi di pojok bengkel, dan kemudian menatap sudut kosong di lantai. "Sepertinya, malam ini aku tidur di sini saja," gumam Raka pelan, menahan rasa malu. Dimas menoleh, tersenyum simpul. "Tidak apa-apa, Raka. Aku juga dulu sering tidur di sini saat belum punya apa-apa. Bengkel ini akan menjadi rumah sementara untukmu, asal kau mau belajar dan bertanggung jawab." Raka menghela napas panjang, menyadari kenyataan yang baru. Tidak ada lagi kenyamanan, tidak ada kemewahan, hanya perjuangan murni untuk bertahan hidup. Ia menata beberapa kain dan bantal seadanya, berbaring di lantai dingin. Bau oli dan logam memenuhi hidungnya, tetapi malam itu ia merasa aman. Meski asing, bengkel itu kini menjadi tempatnya belajar hidup. Sepanjang malam, Raka memikirkan hari-hari terakhir, kehilangan villa, teman-teman yang menjauh, dan semua ejekan di bengkel. Namun ada satu hal yang tetap menempel di pikirannya, kata-kata Sari. "Jangan takut kotor,
Jangan takut gagal, jangan takut dihina. Semua itu bagian dari proses menjadi dewasa. Raka menutup mata, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan rasa tanggung jawab yang nyata. Tidak ada orang tua yang bisa menolongnya. Tidak ada harta yang bisa ia andalkan. Semua hanya bergantung pada dirinya sendiri. Malam itu, di sudut bengkel tua yang sederhana, Raka mulai merasakan sesuatu yang baru, kemandirian. Meski sulit, dingin, dan tidak nyaman, tidur di bengkel membuatnya menyadari bahwa hidup tidak selalu tentang kemewahan. Kadang, hidup adalah tentang bertahan, belajar, dan terus berjuang meski dunia tidak memihak. Dan malam itu, di antara suara hujan dan aroma oli, Raka mengambil langkah pertama menuju kedewasaan yang sesungguhnya. Preman pasar datang. Siang itu, bengkel tua tampak lebih ramai dari biasanya. Beberapa pelanggan menunggu giliran, motor-motor antre di depan, dan suara obeng serta kunci Inggris bergema di seluruh ruangan. Raka sedang memeriksa rem sebuah motor tua ketika pintu bengkel terbuka dengan keras. Seorang pria tinggi, berotot, dan wajahnya dingin memasuki bengkel. Matanya langsung tertuju pada Raka. Ia adalah Arman, preman pasar yang dikenal suka memeras usaha kecil di sekitar wilayah itu. "Halo, bocah kaya, atau apa namamu?" Suara Arman menggelegar, membuat beberapa pelanggan menoleh. "Aku dengar kamu mulai belajar di sini." "Menarik, tapi sayangnya, semua usaha di pasar ini harus bayar biaya keamanan dulu." Raka menelan ludah. Jantungnya berdegup kencang. Ini pertama kalinya ia menghadapi ancaman nyata di luar bengkel. Bukan sekadar ejekan atau kegagalan kerja, tapi orang yang bisa menimbulkan bahaya fisik dan kerugian nyata. Biaya apa, Pak?" tanya Raka pelan, mencoba terdengar tenang meski tangannya gemetar. Arman tersenyum sinis. "Biaya keamanan, bocah. Bayar sekarang, atau bengkelmu bisa kena masalah besar. Motor pelanggan rusak, kontrakan ini bisa diserang, paham?" Raka menatap motor-motor yang dipercayakan padanya. Pelanggan yang menunggu mulai terlihat gelisah. Panik menyelimuti hatinya. Tapi ia tahu, menyerah bukanlah pilihan. Ia ingat semua yang telah dipelajari dari Pak Surya dan kata-kata Sari. Jangan takut dihina, jangan takut gagal. Yang penting tetap berdiri. Dengan suara tegas tapi hati berdebar, Raka mengangkat dagunya. "Tidak. Ini bengkel kami, dan aku tidak akan membayar apapun untuk takut. Kalau ada masalah, aku akan tangani dengan cara sendiri. Aku akan bertanggung jawab." Arman menatap Raka, matanya menyipit, seolah menilai keberaniannya. "Hahaha, anak kaya berani, ya? Kita lihat saja nanti." Ia menepuk bahu Raka dengan kasar sebelum meninggalkan bengkel, meninggalkan udara tegang di ruang itu. Dimas mendekat dan menepuk bahu Raka. "Bagus, Raka. Kamu menghadapi ketakutanmu. Tidak semua orang berani melawan Arman. Ini awal dari belajar berdiri sendiri." Raka menghela napas panjang. Tubuhnya gemetar. Tapi ada rasa bangga yang aneh di dalam dadanya. Untuk pertama kalinya, ia menyadari artinya mempertahankan usaha sendiri, tanpa bantuan orang tua, tanpa uang warisan, hanya dengan keberanian dan tekad. Hari itu, di bengkel tua yang sederhana, Raka belajar satu hal penting. Dunia nyata tidak selalu ramah, tapi keberanian dan tanggung jawab adalah jalan untuk bertahan. Raka membela bengkel. Matahari mulai condong ke barat ketika suara motor besar terdengar dari luar bengkel. Raka sedang menatap peralatan. Tangannya masih kotor, tapi pikirannya fokus. Dari kejauhan, ia melihat Arman kembali. Kali ini ditemani dua preman lain. Mereka berjalan mendekat dengan langkah berat dan wajah dingin. Raka merasakan jantungnya berdegup kencang, tapi ia ingat semua yang telah ia pelajari. Kerja keras, tanggung jawab, dan kata-kata Pak Surya serta Sari. Ia menatap Arman dengan tatapan tegas. Untuk pertama kalinya tidak ragu. "Hei,
Anak kaya, kamu masih berani menolak bayar biaya keamanan? Hahaha. Arman mengejek sambil mencondongkan tubuh ke depan. Raka menarik napas panjang. Suaranya bergetar sedikit, tapi tegas. Aku tidak akan membiarkan kalian mengganggu bengkel ini. Tempat ini bukan cuma untukku, tapi juga untuk Pak Surya, Dimas, dan pelanggan yang mempercayai kami. Arman tertawa sinis. Kamu, seorang anak manja bisa lawan aku? Hahaha. Namun Raka tidak mundur. Ia mengambil palu di dekatnya, bukan untuk menyerang, tapi sebagai simbol keberanian. Cukup. Jika kalian ingin masalah, hadapi aku. Tapi bengkel ini tidak akan kalian ganggu. Aku bertanggung jawab di sini. Para preman ragu sejenak. Tidak ada rasa takut di mata Raka yang biasanya manja dan mudah menyerah. Ia berdiri tegap, tubuh kotor, tangan lecet, tapi keberaniannya memancar. Dimas dan beberapa karyawan lain berdiri di belakangnya, memberi dukungan. Arman melangkah maju, tapi tiba-tiba terlihat ragu. Ia tidak menyangka anak ini akan berani menghadapi ancaman secara langsung. Setelah beberapa detik menatap tajam, ia menepuk pundak dua preman pendampingnya. Ayo, tinggalkan saja. Anak ini berbeda. Preman itu pergi, meninggalkan bengkel. Raka menurunkan palu. Napasnya tersengal tapi wajahnya berseri. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kemenangan yang bukan karena uang atau koneksi, tapi keberanian dan tekad sendiri. Pak Surya mendekat, menepuk bahu Raka. Itulah yang kuceritakan padamu. Dunia tidak akan selalu ramah, tapi keberanian dan tanggung jawab akan membuatmu dihormati. Aku bangga padamu, Raka. Raka tersenyum, meski tangannya masih kotor dan lecet. Hari itu, ia menyadari sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kekuatan sejati tidak datang dari harta atau status, tapi dari keberanian menghadapi dunia dan melindungi apa yang penting. Dan di bengkel tua itu, Raka tahu bahwa ia sudah mulai benar-benar menjadi pria yang mandiri, berani, dan bertanggung jawab. Kepercayaan Pak Surya. Hari itu, bengkel tua terasa lebih tenang dari biasanya. Suara mesin berdengung, aroma oli dan bensin mengisi udara, tapi ada ketenangan yang berbeda di antara pekerja. Raka duduk di bangku besi, menatap motor tua yang sudah menunggunya di meja kerja. Pak Surya mendekat. Matanya menatap Raka dengan serius namun lembut. Raka, aku lihat keberanianmu kemarin saat menghadapi Arman. Kamu mulai memahami arti tanggung jawab. Sekarang aku ingin kamu menangani motor ini sendirian. Tidak ada bantuan Dimas. Tidak ada aku yang membimbing setiap langkahmu. Raka menelan ludah. Hatinya berdebar. Tapi ada rasa bangga tersembunyi di dadanya. Selama ini, setiap langkahnya selalu diawasi, dibantu, atau diganti orang lain ketika salah. Kini, kesempatan untuk benar-benar membuktikan diri sendiri ada di tangannya. Baik, Pak Surya, aku akan coba, jawab Raka dengan suara tegas meski sedikit gemetar. Pak Surya tersenyum tipis. Ingat, Raka, kesalahan boleh terjadi, tapi tanggung jawab adalah prioritas. Motor ini milik pelanggan. Mereka mempercayaimu. Jangan sia-siakan kepercayaan itu. Raka menarik napas panjang, lalu mulai bekerja. Tangannya yang dulu halus kini terbiasa dengan kotoran oli dan gesekan logam. Setiap baut ia periksa, setiap kabel ia pasang, dilakukan dengan hati-hati. Kesalahan kecil pun segera diperbaiki tanpa bantuan siapapun. Beberapa kali, Raka berhenti sejenak, menatap motor dan berpikir, ini semua ada di tanganku. Kalau aku gagal, bukan orang lain yang menanggung, tapi aku sendiri. Perasaan itu asing tapi menguatkan. Dimas yang mengamati dari jauh tersenyum. Lihat, dia mulai percaya diri. Tangannya kotor, tapi pikirannya sudah berbeda. Setelah beberapa jam, motor tua itu selesai diperiksa dan diperbaiki.
Pak Surya mendekat, menatap hasil kerja Raka dengan teliti. Bagus. Raka, motor ini sekarang siap pakai. Tidak ada yang perlu dikritik. Aku bangga padamu. Raka tersenyum, merasa lega dan bangga. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kepuasan yang lahir dari usaha sendiri, bukan dari warisan atau kemewahan. Hari itu menandai perubahan penting. Raka bukan lagi anak kaya yang hanya bisa mengandalkan nama dan harta, tapi pemuda yang mulai memahami tanggung jawab, kerja keras, dan arti kepercayaan. Dan di bengkel tua itu, setiap baut yang dipasang, setiap motor yang diperbaiki, menjadi langkah kecil Raka menuju kemandirian sejati. Kesalahan fatal. Hari itu, bengkel tampak ramai. Motor-motor berdatangan satu persatu, dan Raka ditugaskan menangani sebuah motor sport milik pelanggan tetap. Ia merasa percaya diri setelah beberapa kali berhasil menangani motor sendiri. Tapi rasa percaya diri itu ternyata menjadi bumerang. Raka mulai membongkar mesin, mengikuti semua langkah yang ia pelajari. Namun, saat mencoba memasang kembali salah satu komponen penting, tangannya sedikit tergelincir. Bunyi logam yang pecah terdengar keras, membuat beberapa pelanggan menoleh. Tidak, ini bagaimana bisa terjadi? Raka bergumam panik, menatap bagian mesin yang kini rusak. Pelanggan motor itu menatap Raka dengan wajah marah. Apa yang kamu lakukan? Aku bayar untuk servis, bukan untuk membuat motorku jadi rusak. Suaranya meninggi, menarik perhatian semua orang di bengkel. Raka menunduk. Hati terasa hancur, tangan gemetar, wajah memerah, dan rasa bersalah menumpuk seperti beban berat. Ia tahu ini adalah kesalahan fatal pertama yang nyata, dan akibatnya harus ia tanggung sendiri. Pak Surya berjalan mendekat, menatap Raka dengan serius. Raka, ini bagian dari belajar. Semua orang bisa membuat kesalahan. Bahkan aku sendiri dulu pernah merusak motor pelanggan. Yang penting, bagaimana kau menanganinya sekarang? Raka menarik napas panjang. Aku akan memperbaikinya sendiri, Pak. Aku akan bertanggung jawab penuh. Pak Surya menepuk bahu Raka. Itulah sikap yang benar. Jangan panik. Pelajari kesalahanmu, perbaiki, dan pastikan tidak terjadi lagi. Itu yang membuatmu tumbuh. Dengan bantuan Dimas, Raka mulai membongkar ulang mesin, kali ini dengan lebih hati-hati. Tangannya kotor, lecet, dan sakit, tapi tekadnya lebih kuat dari sebelumnya. Ia belajar tidak ada jalan pintas, dan setiap kesalahan adalah pelajaran berharga. Setelah beberapa jam, mesin itu berhasil diperbaiki. Motor siap dikembalikan ke pelanggan, yang walaupun masih kesal, mulai merasakan ketulusan Raka. Hari itu, Raka menyadari satu hal penting. Mandiri bukan berarti tanpa kesalahan, tapi mau bertanggung jawab dan belajar dari setiap kegagalan. Kesalahan fatal ini menjadi batu loncatan yang membentuk karakter Raka lebih matang, tegar, dan siap menghadapi dunia nyata yang keras. Tanggung jawab pertama. Hari itu, bengkel dipenuhi aroma oli dan bensin, tapi di sudut pojok, Raka duduk termenung memikirkan motor pelanggan yang rusak kemarin. Tangan dan wajahnya masih kotor dari kerja keras memperbaiki mesin, tapi ada rasa berbeda di dadanya. Rasa tanggung jawab yang baru tumbuh. Pelanggan motor itu datang, masih dengan wajah sedikit kesal. Raka menunduk, menyiapkan diri. Pak, aku akan ganti rugi motornya. Semua dari hasil kerjaku sendiri. Tidak ada bantuan orang tua. Tidak ada uang warisan, ujarnya tegas. Pelanggan menatap Raka dengan tatapan terkejut, lalu sedikit terenyuh. Kamu serius, ya? Anak muda sekarang jarang mau bertanggung jawab seperti itu. Raka mengangguk. Aku tidak ingin membuat kesalahan ini sia-sia. Aku ingin belajar dari kesalahanku, dan memastikan ini tidak terjadi lagi. Selama beberapa hari, Raka bekerja ekstra keras. Ia membersihkan, memperbaiki,
bahkan mengambil pekerjaan tambahan dari bengkel untuk menutupi biaya ganti rugi. Tangannya lecet, punggungnya pegal, dan tubuhnya kelelahan. Tapi setiap keringat yang menetes membuatnya merasa lebih hidup, lebih dewasa, dan lebih mandiri. Dimas mengamati Raka bekerja dari jauh, tersenyum. Ini berbeda dari sebelumnya. Raka, dulu kamu menyerah saat ada masalah kecil. Sekarang kamu bertanggung jawab dan mau bayar akibat kesalahanmu sendiri. Itu langkah besar. Pak Surya pun ikut memberi apresiasi. Raka, inilah esensi kedewasaan. Tidak ada jalan pintas, tidak ada pelindung. Semua tanggung jawab harus dihadapi, dan kau melakukannya. Aku bangga padamu. Malam itu, ketika motor pelanggan selesai diperbaiki dan ganti rugi lunas dari hasil kerja kerasnya, Raka duduk di sudut bengkel. Tangannya kotor, lelah, tapi hatinya ringan. Ia menyadari satu hal, memikul tanggung jawab sendiri, meski berat dan menyakitkan, adalah pengalaman yang membuat seseorang tumbuh. Hari itu, Raka belajar lebih dari sekadar mekanik. Ia belajar harga sebuah kesalahan, arti kerja keras, dan rasa bangga yang lahir dari keringat sendiri. Tanggung jawab pertama ini menjadi batu loncatan yang menandai kematangan pertamanya sebagai pria mandiri. Ditinggal Pak Surya sakit. Pagi itu, suasana bengkel terasa berbeda. Motor-motor menunggu antrean, pelanggan berdatangan, tapi ada kekosongan yang membuat udara terasa berat. Raka menatap sekeliling, gelisah. Pak Surya tidak datang hari ini. Dimas datang tergesa-gesa, wajahnya serius. Raka, Pak Surya jatuh sakit tadi malam. Dokter bilang harus istirahat total beberapa hari. Kita harus menjaga bengkel sendiri, katanya. Raka merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Tanpa Pak Surya, bengkel yang sudah mulai ia anggap sebagai rumah dan tempat belajar mandiri kini berada di ambang krisis. Motor-motor menumpuk, pelanggan mulai gelisah, dan beberapa mengancam akan pergi jika tidak segera ditangani. Raka menatap Dimas, wajahnya penuh ketegangan. Aku harus bisa mengurus ini sendiri, tanyanya, suaranya bergetar. Dimas mengangguk. Ya, Raka. Sekarang giliranmu. Semua yang kamu pelajari, semua tanggung jawab yang kamu ambil selama ini, gunakan sekarang. Aku akan bantu sebisa mungkin, tapi keputusan ada di tanganmu. Sejak pagi hingga sore, Raka bekerja tanpa henti. Tangannya lecet, punggungnya pegal, dan kepala pusing. Setiap motor yang diperiksa, setiap baut yang dipasang, terasa seperti ujian nyata dari kehidupan. Pelanggan yang datang marah-marah, beberapa motor yang bermasalah lebih rumit dari biasanya, membuat Raka hampir putus asa. Bagaimana kalau aku gagal? Bagaimana kalau bengkel ini tutup? Gumamnya dalam hati, hampir ingin menyerah. Namun, ia teringat semua perjuangan yang telah dilalui. Tidur di bengkel, dicemooh, merusak mesin, dan membayar ganti rugi dari keringatnya sendiri. Semua itu memberinya kekuatan. Ia menarik napas panjang, menenangkan diri, dan bekerja dengan fokus penuh. Malam itu, setelah motor terakhir selesai diperiksa, bengkel akhirnya tetap buka dan pelanggan puas. Raka duduk di lantai bengkel, lelah, tangan kotor, tapi ada rasa bangga dan lega yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ia sadar satu hal penting, tanpa bimbingan orang tua atau mentor, ia mampu bertahan dan menjalankan tanggung jawab sendiri. Malam itu, Raka benar-benar belajar arti kemandirian, bukan sekadar kata-kata, tapi pengalaman nyata yang menuntut keberanian, ketekunan, dan keteguhan hati. Dan meski Pak Surya sakit, Raka tahu bahwa bengkel ini kini bukan hanya tempat kerja, tapi sekolah kehidupan yang mengajarkannya menjadi pria mandiri sejati. Raka mengambil alih. Pagi itu, bengkel tua terasa lebih ramai dari biasanya. Motor-motor berdatangan satu persatu. Beberapa pelanggan menunggu giliran dengan ekspresi cemas. Di tengah hiruk-pikuk itu, Raka berdiri tegap di depan bengkel.
Hari ini, untuk pertama kalinya, ia memimpin bengkel sendirian sementara Pak Surya masih sakit. Dimas datang, tersenyum tipis. Raka, hari ini kamu yang tangani semuanya. Aku hanya akan bantu kalau diminta. Ini saatmu membuktikan semua yang sudah kamu pelajari. Raka menarik napas panjang, menatap motor-motor di depannya. Tangannya kotor, bajunya penuh oli. Tapi di matanya terlihat fokus dan tekad yang berbeda dari anak manja yang dulu hidup dalam kemewahan. Baik, mari kita mulai, ujar Raka tegas. Ia mulai membagi tugas untuk karyawan, memeriksa daftar antrean motor, dan menenangkan pelanggan yang terlihat gelisah. Semua dilakukan dengan hati-hati, penuh perhitungan, dan tanggung jawab. Sepanjang hari, Raka menghadapi berbagai tantangan. Motor bermasalah lebih kompleks, pelanggan marah-marah, dan beberapa pekerja muda bingung tanpa arahan Pak Surya. Tapi Raka tetap tenang. Ia mengatur prioritas, memimpin tim, dan memastikan setiap motor diperiksa dengan teliti. Di satu titik, seorang pelanggan marah karena motornya terlambat diperbaiki. Raka menatapnya dengan sopan tapi tegas. Maaf Pak, motor Bapak sedang dalam perbaikan. Kami pastikan selesai dengan baik. Saya bertanggung jawab penuh atas kualitasnya. Pelanggan itu menatap Raka sejenak, lalu mengangguk. Rasa hormat muncul karena kesungguhan Raka. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kekuatan memimpin dan dihormati karena kemampuan sendiri, bukan karena harta atau status. Saat sore tiba, semua motor selesai diperiksa. Bengkel tetap berjalan lancar, pelanggan puas, dan semua karyawan menatap Raka dengan kagum. Dimas mendekat, menepuk pundaknya. Luar biasa, Raka. Aku tidak menyangka kamu bisa menangani semua ini sendiri. Kamu benar-benar sudah berubah. Raka menatap sekeliling bengkel, lelah tapi puas. Ia sadar hari itu bukan hanya tentang menangani motor atau mengatur bengkel, ini tentang mengambil tanggung jawab penuh, memimpin orang lain, dan menjadi versi diri yang lebih dewasa. Dan di bengkel tua itu, untuk pertama kalinya, Raka benar-benar merasakan kemandirian sejati. Bukan lagi anak manja yang bergantung pada orang tua, tapi pemuda yang bisa berdiri sendiri dan menghadapi dunia nyata dengan percaya diri. Bengkel mulai ramai. Beberapa minggu setelah Raka mulai memimpin bengkel, suasana berubah drastis. Motor-motor berdatangan lebih banyak. Pelanggan tidak lagi hanya datang karena Pak Surya, tapi karena reputasi kerja keras dan kejujuran Raka. Pagi itu, Raka sudah berada di bengkel sebelum matahari terbit. Ia memeriksa semua alat, memastikan semua motor siap diperiksa. Tangan lecet, pakaian kotor, tapi wajahnya terlihat puas. Dimas menatapnya sambil tersenyum. Lihat, Raka, lihat antrean ini. Mereka datang bukan karena kita paksa, tapi karena mereka percaya kita bekerja jujur dan benar, kata Dimas. Raka mengangguk. Ia menatap para pelanggan yang menunggu dengan sabar, sebagian mengobrol ringan, sebagian lagi mengamati proses perbaikan. Semua tampak menghargai kerja keras yang diberikan. Salah satu pelanggan tua datang menghampiri Raka. Nak, aku dengar bengkel ini sekarang berbeda. Motorku selalu diperbaiki dengan baik, dan tidak pernah ada biaya tambahan yang tidak jelas. Terima kasih, katanya tulus. Raka tersenyum, hati hangat. Ia menyadari sesuatu yang penting. Kejujuran dan kerja keras adalah magnet yang menarik kepercayaan orang. Tidak ada jalan pintas, tidak ada tipu daya, hanya hasil nyata dari tanggung jawab dan usaha yang konsisten. Selama beberapa jam, bengkel penuh dengan suara obeng, mesin, dan obrolan pelanggan yang puas. Raka mengatur tim dengan cermat, memastikan semua pekerjaan berjalan lancar. Bahkan Tono dan beberapa karyawan yang sebelumnya meremehkannya mulai menunjukkan respek. Di akhir hari, ketika semua motor selesai diperiksa, Raka duduk di pojok bengkel. Tangannya lecet, baju penuh oli, tapi ada kepuasan yang tak bisa diukur dengan uang.
Ia menyadari bahwa hasil kerja keras dan kejujuran membawa lebih dari sekadar uang. Itu membawa rasa hormat dan kepercayaan. Malam itu, Raka menatap bengkel tua yang kini ramai dan hidup. Ia tahu perjalanan ini masih panjang, tapi hari ini adalah bukti nyata bahwa kedewasaan, tanggung jawab, dan ketekunan membuahkan hasil yang nyata. Cinta dan luka masa lalu. Malam itu, bengkel sudah sepi. Lampu-lampu remang menerangi motor-motor yang tertata rapi. Raka duduk di pojok bengkel, tangan masih kotor, tapi hatinya gelisah. Sari datang membawa segelas air, duduk di sampingnya. Kamu terlihat lelah, Raka. Hari ini bengkel sangat ramai, kata Sari, menatapnya hangat. Raka menatap air di tangannya, menarik napas panjang. Hatinya terasa berat. Selama ini, ia selalu menahan semua rasa malu, kegagalan, dan kesedihan hidup mewah yang hilang begitu cepat. Tapi di hadapan Sari, seseorang yang tulus, ia merasa aman untuk terbuka. Sari, aku ingin jujur padamu, kata Raka akhirnya. Suaranya pelan tapi tegas. Selama ini hidupku selalu mudah. Aku hidup dalam kemewahan, tapi aku tidak tahu apa-apa tentang tanggung jawab atau kerja keras. Aku manja, malas, dan aku kehilangan banyak hal karena kesombonganku. Sari menatapnya dengan penuh perhatian. Raka, itu bukan akhir dari cerita. Yang penting sekarang adalah kamu mau belajar dan berubah. Raka menunduk. Matanya mulai berkaca-kaca. Dan ada lagi. Aku merasa bersalah karena meninggalkan semua orang yang seharusnya aku hargai. Teman-temanku menjauh, keluargaku. Mereka melakukan semua ini untuk mengajarkanku hidup, tapi aku dulu tidak peduli. Aku takut kalau aku tidak bisa menjadi orang yang mereka banggakan. Sari menyentuh tangannya dengan lembut. Raka, semua orang punya masa lalu. Yang penting adalah kamu mau berjuang sekarang. Aku lihat kamu berubah, bukan hanya karena harus, tapi karena kamu ingin menjadi lebih baik. Itu yang membuatmu berbeda. Raka menarik napas panjang, merasakan beban di dadanya sedikit berkurang. Ia tersenyum tipis, mata masih basah, tapi hatinya hangat. Terima kasih, Sari. Aku tidak tahu harus mulai dari mana tanpa dukunganmu. Sari tersenyum. Aku akan tetap ada di sini. Tapi ingat, perubahan ini harus datang dari dirimu sendiri. Aku hanya bisa menemanimu. Malam itu, di bengkel tua yang sederhana, Raka belajar satu hal penting. Kekuatan tidak hanya datang dari keberanian atau kerja keras, tapi juga dari keberanian membuka diri dan menerima dukungan orang yang tulus. Dan di hadapan Sari, Raka mulai memahami bahwa cinta dan kepercayaan bisa menjadi penyembuh luka masa lalu, sekaligus motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Bima mulai curiga. Malam itu, Raka sedang membersihkan peralatan bengkel setelah hari yang panjang. Di ruang tamu villa lama, Bima, sepupu Raka yang pintar dan tajam, duduk sambil menatap dokumen lama dan berita bisnis keluarga. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Kenapa keluarga kita tiba-tiba kehilangan semua asetnya, tapi orang tua tetap terlihat tenang dan terlalu rapi dalam menjelaskan semuanya? Gumam Bima sendiri, alisnya berkerut. Ia meneliti laporan keuangan lama, berita properti, dan beberapa dokumen transaksi. Beberapa hal terasa janggal. Properti dijual dengan harga terlalu rendah, rekening bank ditutup mendadak, dan beberapa kontrak bisnis yang tampak dipaksakan. Bima menatap foto Raka di villa, tersenyum pahit. Raka dikirim ke kontrakan sempit dan disuruh belajar kerja keras. Apa ini hanya kebetulan? Atau memang ada maksud lain? Ia mulai menghubungkan titik-titik. Raka yang tiba-tiba mandiri, ayah yang jarang muncul, keputusan menjual rumah mewah, hingga rumor tentang bisnis keluarga. Semua itu terasa terlalu terencana. Sepertinya, keluarga ini pura-pura bangkrut untuk mengajarkan Raka hidup mandiri, gumam Bima sambil menggeleng. Tapi kenapa aku baru sadar sekarang?
Ini rencana yang rumit banget. Bima duduk termenung, memikirkan dampak dari rencana itu. Ia tahu jika ia salah langkah, Raka bisa tersakiti atau kehilangan kepercayaan pada keluarganya. Namun di sisi lain, rasa ingin tahu dan keadilan membuatnya ingin menemukan kebenaran sebelum hal-hal menjadi lebih rumit. Malam itu, di villa yang sepi, Bima memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Ia ingin memastikan apakah semua ini benar-benar untuk kebaikan Raka, atau ada rahasia lain yang belum ia ketahui. Rasa curiga itu menjadi titik awal dari konflik baru yang akan menguji hubungan keluarga dan kepercayaan antara mereka. Dan tanpa disadari, langkah Bima malam itu akan membuka babak baru dalam perjalanan Raka. Tantangan tidak hanya datang dari dunia luar, tapi juga dari dalam keluarga sendiri. Rencana menjatuhkan Raka. Beberapa minggu setelah Bima mulai curiga, rasa penasaran dan ketidakpercayaan terhadap keluarga semakin menjadi. Ia ingin membuktikan apakah Raka benar-benar mampu bertahan dan mandiri, atau sekadar hasil rencana pura-pura bangkrut orang tua. Suatu siang, saat bengkel sedang ramai, Bima datang dengan wajah ramah. "Halo Raka, aku dengar bengkel ini mulai ramai ya," katanya sambil tersenyum. Raka menyambutnya hangat, tanpa mengetahui niat sepupunya. "Ya, Bima. Beberapa minggu terakhir cukup ramai. Banyak pelanggan baru mulai percaya sama bengkel ini," jawab Raka dengan bangga. Di balik senyumnya, Bima menyembunyikan rencana licik. Ia mulai menanamkan masalah kecil, baut yang sengaja dikocok longgar di salah satu motor, beberapa suku cadang yang disembunyikan, bahkan menyebarkan rumor palsu kepada pelanggan lama bahwa bengkel ini ceroboh. Hari demi hari, beberapa motor mengalami kerusakan minor, pelanggan mulai marah, dan Raka mulai merasakan tekanan yang lebih berat dari sebelumnya. Tangannya lecet, kepala pusing, tapi hatinya tetap teguh. Ia tidak menyadari bahwa semua masalah itu direkayasa dari dalam oleh sepupunya sendiri. Dimas melihat perubahan suasana. "Raka, beberapa masalah ini terasa aneh. Tidak biasanya bengkel kita mengalami banyak keluhan dalam waktu singkat." Raka menghela napas panjang. "Aku tahu, tapi aku tidak akan menyerah. Aku harus memperbaiki semuanya dan memastikan pelanggan tetap puas." Bima, dari luar, tersenyum sinis. "Mari kita lihat seberapa jauh dia bisa bertahan. Apakah ini benar-benar hasil kerja kerasnya, atau hanya kebetulan saja?" Hari itu, Raka belajar pelajaran baru. Tantangan terbesar tidak selalu datang dari kesalahan sendiri atau dari dunia luar, tapi kadang dari orang yang kita percayai. Namun, tekadnya semakin kuat. Ia sadar bahwa setiap ujian, sekecil atau sebesar apapun, adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya bisa bertahan tanpa bergantung pada siapapun, bahkan keluarga sendiri. Malam itu, ketika bengkel sepi dan Raka menatap motor-motor yang sudah diperbaiki, ia merasa capek tapi tidak patah semangat. Ia tahu, bukan masalah orang lain yang harus ditakuti, tapi bagaimana dirinya menghadapi masalah itu dengan keberanian dan ketekunan. Bengkel terbakar rusak parah. Malam itu, udara dingin menyelimuti bengkel tua. Raka baru saja menutup pintu setelah menyelesaikan beberapa motor yang tersisa. Tangannya lecet, baju penuh oli, tapi hatinya lega karena hari itu semua pelanggan puas. Tiba-tiba, aroma terbakar menyengat hidungnya. Raka menoleh. Matanya melebar melihat asap mengepul dari sudut bengkel. Suara percikan api terdengar jelas. Tanpa pikir panjang, ia berlari ke sumber api. Jantung berdegup kencang. Api sudah mulai membesar, menyambar alat-alat, motor-motor, dan sebagian bangunan kayu bengkel. Dimas dan beberapa karyawan datang membantu, tapi api terlalu cepat menyebar. "Raka, kita harus menyelamatkan motor-motor," teriak Dimas sambil membawa beberapa motor keluar. Raka menelan ludah. Bengkel yang sudah menjadi rumah keduanya, tempat ia belajar mandiri, kerja keras, dan bertanggung jawab, kini terancam hancur. Tangannya gemetar, bukan hanya karena panas api,
Tapi karena rasa takut kehilangan semua yang telah ia bangun sendiri, ia berlari, mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Tapi percikan api terus menyambar. Tangannya lecet, wajahnya hangus oleh asap, dan jantungnya terasa sesak. Semua kerja keras selama berminggu-minggu seolah berada di ambang kehancuran. Setelah beberapa jam berjuang, api berhasil dipadamkan, tapi bengkel rusak parah. Motor-motor yang belum sempat diselamatkan mengalami kerusakan. Raka duduk di lantai, baju hitam oleh jelaga, tangan lecet parah, dan wajahnya penuh luka emosional. Ia menatap reruntuhan bengkel, air mata hampir menetes. Semua yang aku bangun sendiri, hilang begitu saja, gumamnya pelan. Dimas duduk di sampingnya, menepuk bahu Raka. Raka, ini ujian terberatmu. Tapi aku tahu, kamu tidak akan menyerah. Semua yang hilang bisa dibangun lagi. Yang penting adalah semangatmu dan keberanianmu menghadapi kenyataan. Raka menarik napas panjang. Ia tahu ini bukan akhir, tapi awal dari tantangan terbesar dalam hidupnya. Semua kerja keras, keringat, dan tanggung jawab yang selama ini ia pelajari akan diuji lebih berat daripada sebelumnya. Malam itu, di antara abu dan reruntuhan bengkel, Raka menyadari satu hal penting. Kemandirian sejati bukan tentang apa yang kita miliki, tapi bagaimana kita bangkit ketika semua hilang. Dan di dalam hatinya, tekad itu mulai tumbuh. Bengkel ini akan dibangun kembali, dan kali ini, tidak ada yang akan menghentikannya. Bangkit dari nol. Beberapa hari setelah kebakaran, bengkel tua yang sudah menjadi rumah keduanya tinggal puing-puing. Bau asap masih menyengat. Alat-alat dan motor-motor yang tak terselamatkan menjadi kenangan pahit. Raka berdiri di tengah reruntuhan. Tangan lecet, wajah lelah, tapi matanya penuh tekad. Tidak apa-apa, kita mulai dari nol, gumamnya pelan, suaranya penuh keyakinan. Dengan sisa tabungan yang ia kumpulkan dari kerja kerasnya sendiri, Raka mulai mencari tempat kecil untuk memulai kembali. Ia tidak membutuhkan kemewahan, hanya ruang sederhana yang bisa menampung beberapa motor dan alat seadanya. Hari demi hari, Raka bekerja keras. Ia mengecat dinding, menyusun alat, menata meja kerja, dan memastikan motor-motor yang datang tetap bisa diperbaiki dengan baik. Tangannya kotor, punggungnya pegal, dan tubuhnya sering kelelahan. Namun setiap langkah yang ia lakukan terasa berbeda. Ini adalah hasil usahanya sendiri, bukan bantuan orang tua atau harta warisan. Dimas datang membantu, tersenyum melihat tekad Raka. Aku kagum. Raka, kamu tidak menyerah meski semuanya hilang. Ini benar-benar bukti kerja kerasmu selama ini. Raka tersenyum tipis, meski mata masih lelah. Aku tidak mau menyerah. Semua yang aku pelajari, semua tanggung jawab yang aku pegang, aku harus membuktikan kalau aku bisa bertahan. Setiap pelanggan yang datang melihat bengkel baru ini, beberapa awalnya ragu, tapi perlahan mulai percaya karena Raka bekerja dengan jujur dan tekun. Motor-motor diperbaiki dengan teliti, pelayanan diberikan dengan sabar, dan reputasi mulai terbentuk kembali, meski dari skala yang jauh lebih kecil dibanding sebelumnya. Malam itu, ketika Raka menatap bengkel kecilnya yang sederhana tapi berfungsi, ada rasa bangga yang berbeda di hatinya. Ini bukan lagi sekadar pekerjaan, tapi simbol kemandirian dan keberanian menghadapi ujian hidup. Ia tahu perjalanan masih panjang, tantangan akan terus datang, tapi malam itu Raka menyadari satu hal, bangkit dari nol lebih berharga daripada hanya mewarisi kemewahan. Karena setiap langkah, setiap keringat, dan setiap usaha adalah miliknya sendiri. Dan di sudut bengkel yang sederhana itu, Raka tersenyum, siap menghadapi hari esok dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Pelanggan setia kembali. Beberapa minggu setelah Raka membangun bengkel kecilnya dari nol, kabar tentang kerja keras dan kejujurannya mulai tersebar. Motor-motor yang diperbaiki selalu rapi, pelayanan ramah, dan hasilnya memuaskan pelanggan. Pagi itu, Raka sedang memeriksa motor yang masuk,
Tangannya kotor tapi wajahnya penuh fokus ketika seorang pelanggan lama masuk. "Raka, aku dengar bengkel ini sudah buka lagi. Aku ingin motorku diperiksa sama kamu," katanya tersenyum. Raka tersenyum balas. "Tentu, Pak. Kami siap membantu." Tak lama kemudian, satu persatu pelanggan lama mulai berdatangan. Beberapa yang dulu pergi karena kebakaran, sekarang kembali karena mereka mempercayai kualitas kerja Raka. Bahkan pelanggan baru juga mulai datang setelah mendengar rekomendasi dari mulut ke mulut. Dimas yang melihat suasana itu tersenyum lebar. "Lihat, Raka, usaha dan kejujuranmu mulai membuahkan hasil. Nama kamu mulai dikenal, dan orang-orang mulai percaya pada bengkel ini." Raka menatap antrean motor di depannya. Rasa lelah beberapa minggu terakhir hilang tergantikan rasa bangga. Semua kerja keras, semua malam panjang, tanggung jawab yang dipikul sendiri, mulai membuahkan hasil nyata. Ia menyadari satu hal, reputasi tidak dibangun dengan cepat, tapi dengan konsistensi, kejujuran, dan kerja keras tanpa pamrih. Pelanggan yang kembali bukan hanya membeli jasa, tapi menaruh kepercayaan pada usaha dan integritas Raka. Malam itu, ketika bengkel sepi dan motor-motor sudah diperiksa, Raka duduk di pojok bengkel, tangan kotor tapi hati puas. Ia tahu perjalanan ini masih panjang, tapi ini adalah bukti nyata bahwa kerja keras dan tanggung jawab membuahkan hasil, bahkan dari nol. Dan di bengkel kecil itu, Raka tersenyum. Ia tidak lagi anak manja yang bergantung pada kemewahan, tapi pemuda mandiri yang mulai dikenang karena kemampuan, ketekunan, dan kejujurannya. Keluarga diam-diam membantu. Bengkel kecil Raka semakin ramai. Pelanggan datang tidak hanya dari rekomendasi, tapi juga karena reputasinya yang jujur dan kerja kerasnya sendiri. Namun, Raka tidak menyadari bahwa beberapa bantuan diam-diam datang dari orang yang tak ia sangka. Suatu pagi, Raka datang ke bengkel dan melihat beberapa alat baru yang rapi tertata, beberapa suku cadang berkualitas tinggi, bahkan beberapa motor yang biasanya sulit diperbaiki kini tersedia stoknya. Ia terkejut. "Dimas, siapa yang menaruh semua ini di bengkel?" "Aku tidak beli semua ini," tanya Raka, bingung tapi senang. Dimas tersenyum samar. "Entahlah, Raka. Sepertinya seseorang ingin memastikan bengkel ini bisa berjalan lancar." Beberapa minggu berikutnya, Raka menerima beberapa pelanggan baru dengan proyek besar. Semua material dan suku cadangnya sudah tersedia. Ia mulai curiga ada pihak yang menolong dari belakang, tapi tidak tahu siapa. Di sisi lain, di rumah keluarga Raka, ayah dan ibu menatap laporan dari agen yang mereka percayai. "Dia sudah belajar banyak, tapi kita tetap ingin dia berhasil tanpa menyadari bantuan kita. Ini saatnya dia merasakan kemandirian sekaligus dukungan keluarga," kata ayahnya. Ibu tersenyum. "Ya, dia bekerja keras, dan ini akan membuatnya lebih kuat. Bantuan kecil lewat orang lain tidak akan membuatnya kehilangan rasa tanggung jawabnya sendiri." Raka tetap fokus pada bengkel, merasa semua ini adalah hasil kerja kerasnya sendiri. Ia tidak tahu bahwa setiap alat baru, suku cadang langka, bahkan pelanggan yang datang dari rekomendasi tertentu, sebenarnya adalah upaya diam-diam keluarga untuk mendukung tanpa mengganggu proses belajarnya. Hari itu, Raka belajar satu hal penting, meski ia belum menyadarinya sepenuhnya. Dukungan bisa datang dalam bentuk yang tak terlihat, dan kadang yang terbaik adalah memberi ruang untuk seseorang belajar mandiri tanpa terlalu ikut campur. Di bengkel kecil itu, Raka tetap bekerja dengan penuh semangat, tanpa tahu bahwa keluarganya diam-diam menyiapkan jaring pengaman, memastikan setiap langkah perjuangannya tetap berada di jalur yang aman. Kebenaran terungkap. Hari itu, Raka sedang membersihkan bengkel ketika telepon dari ayahnya masuk. Dengan rasa penasaran, ia mengangkatnya. "Raka, aku rasa sekarang saatnya kamu tahu semuanya." Suara ayahnya terdengar tenang, namun ada nada serius yang membuat Raka menegang. "Semua? Maksud Bapak?" tanya Raka. Rasa curiga dan takut bercampur. Ayahnya menarik napas panjang.
Selama ini, semua kesulitan yang kamu alami, rumah dijual, uang dicabut, teman-teman menjauh, bahkan kebakaran dan masalah lain, itu semua adalah rencana kami. Bukan untuk menyakiti, tapi untuk mengajarkanmu hidup mandiri, kerja keras, dan bertanggung jawab. Semua yang kamu capai sekarang adalah hasil usaha sendiri, tapi dengan arahan kami dari belakang tanpa kamu sadari. Raka menunduk, perasaan campur aduk muncul, marah karena merasa diperdaya, tapi juga lega karena semua itu punya tujuan. Ia ingat malam-malam sulit tidur di bengkel, rasa malu saat ditolak kerja, kotor dan lecet, hingga menangani proyek besar seorang diri. Semua itu bukan sekadar sial atau kebetulan, itu memang rencana untuk membentuknya menjadi mandiri. Ayah, jadi selama ini, semua yang aku perjuangkan adalah sandiwara? Tanya Raka pelan, suaranya bergetar. Iya, Nak. Tapi ingat, hasilnya nyata. Semua keringat, kesalahan, dan keberanianmu adalah milikmu sendiri. Kami hanya ingin memastikan kamu belajar tanpa tergantung pada warisan atau kemewahan. Jelas ayahnya lembut. Raka menatap sekeliling bengkel. Motor-motor yang kini diperbaiki, alat-alat yang tertata rapi, bahkan rasa hormat dari pelanggan, itu semua adalah bukti bahwa ia mampu berdiri sendiri. Semua kesulitan yang dulu ia anggap sial, sekarang terasa seperti batu loncatan yang membentuknya. Ia tersenyum tipis, meski mata masih berkaca-kaca. Aku mengerti. Mungkin ini cara terbaik untuk membuatku tumbuh. Aku tidak akan sia-siakan semua ini. Ayahnya tersenyum di ujung telepon. Kami bangga padamu, Raka. Tidak semua orang bisa belajar dari cara yang keras, tapi kamu melakukannya dengan keberanian dan tanggung jawab. Malam itu, Raka duduk di sudut bengkel, tangan kotor, hati penuh campuran lega dan bangga. Ia tahu satu hal, meski ini semua sandiwara, perjuangan, keringat, dan keberanian yang ia tunjukkan adalah nyata, dan itulah yang membuatnya menjadi pria mandiri sejati. Dan di bengkel kecil itu, di tengah motor-motor dan aroma oli, Raka tersenyum. Akhirnya ia mengerti, tidak ada kesuksesan tanpa usaha, dan terkadang pelajaran hidup datang dari sandiwara yang tampak kejam, tapi penuh kasih. Pewaris yang sebenarnya. Bengkel kecil Raka kini telah menjadi simbol perjuangan, kerja keras, dan kemandirian. Motor-motor terus berdatangan, pelanggan puas, dan reputasinya semakin dikenal. Namun, di balik semua itu, Raka tahu pilihan terbesar menunggunya. Apakah ia akan kembali ke dunia kemewahan keluarganya atau tetap melangkah di jalannya sendiri? Suatu sore, ayahnya datang mengunjungi bengkel. Ia tersenyum melihat anaknya yang tangguh. Raka, kami ingin memberikan semua warisan dan bisnis keluarga kepadamu. Kamu pantas mendapatkannya, kata ayahnya. Raka menatap ayahnya. Hati tenang tapi tegas. Terima kasih, Pak. Tapi aku sudah memilih jalanku sendiri. Semua yang aku pelajari, semua keringat dan tanggung jawab yang aku jalani sendiri, itu bagian dari siapa aku sekarang. Aku ingin membangun hidupku dengan usaha sendiri, bukan karena warisan. Ibu tersenyum bangga. Kami tahu kamu akan berkata begitu. Itu alasan kami membuat semua rencana ini sejak awal, agar kamu benar-benar bisa mandiri. Raka menatap bengkel kecilnya, yang kini mulai direnovasi menjadi bengkel besar. Ini adalah awal yang baru. Aku akan membuka bengkel besar sendiri, dengan standar kerja keras dan kejujuran yang sama. Pelanggan akan selalu percaya karena hasil kerja nyata, bukan karena nama atau uang orang tua. Dimas dan Sari berdiri di sampingnya, tersenyum bangga. Kamu memang berbeda, Raka. Aku yakin bengkel besarmu akan sukses, dan kamu tetap menjadi pria yang mandiri, bertanggung jawab, dan tegas, kata Sari. Hari-hari berikutnya, Raka mulai membangun bengkel besar dari nol, mengatur tim, membeli alat terbaik dengan hasil usaha sendiri, dan memastikan setiap motor yang masuk diperbaiki dengan teliti.
Ia tidak lagi anak manja yang bergantung pada harta, tapi pemuda yang dihormati karena kerja keras, keberanian, dan integritasnya. Di malam hari, Raka berdiri di depan bengkel besar yang hampir rampung. Lampu-lampu terang menyoroti bangunan yang megah tapi tetap mengingatkannya pada perjalanan dari nol. Ia tersenyum, tangan kotor tapi hati bangga. Semua kesulitan, semua sandiwara, semua keringat dan luka, semua itu membentuknya menjadi pewaris yang sesungguhnya. Pewaris tekad, keberanian, dan kemandirian, bukan sekadar harta. Dan di bengkel barunya itu, Raka tahu satu hal, kesuksesan sejati bukan tentang apa yang diwariskan, tapi tentang apa yang kau bangun dengan tanganmu sendiri.